ada yang salah, kembali ke awal. Diperbaiki dulu nanti di Dapodik, baru nanti menunggu aliran datanya sampai ke server integrasi, kemudian bisa ditarik ulang lagi, kemudian disampling ulang. Demikian berputar, jadi siklusnya kembali ke awal ya. Semua perbaikan baik dari sisi apa data individu maupun dari sisi jumlahnya nanti akan berputar kembali dari awal. Nah, setelah nanti di generate nomor peserta baru nanti akan bisa ditarik di laman ANBK. Jadi, saya kira Bapak dan Ibu ini sudah tidak jadi kendala lagi di jenjang SD terutama, karena Dapodik yang baru itu sudah dirilis di tanggal 21 Juli yang lalu. Bahkan di patching versi 2026A-nya juga sudah dirilis, kalau tidak salah di bulan Agustus ini juga di beberapa minggu yang lalu, Nah, ini monggo silakan gunakan dengan data Dapodik yang terbaru. Meskipun kalau panjangan Mirsani di BioAN itu ada dua ID semester yang muncul. Jadi 20242 dan 20251. Ini dipergunakan untuk menjembatani Bapak dan Ibu yang belum melakukan instalasi Dapodik yang baru. Ini masih bisa menggunakan 20242. Isi datanya sama. Bedanya hanya kalau di ID semester 20242, ini siswa masih kelas 4, tapi kalau sudah di ID semester 20251, nah ini anak-anak atau siswa yang akan tersampling ini sudah naik ke kelas 5. Dan diharapkan semuanya sudah install dengan Dapodik yang versi 2026 baru. Harapannya Niko sudah tidak ada lagi permasalahan data. Ya, silahkan nanti dicek ulang kembali, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada waktu. Kalau misalnya masih ada data siswa dengan ketunaan yang seharusnya tidak perlu ikut ANBK, monggo nanti bisa disesuaikan, ya. Kemudian kalau masih ada siswa yang seharusnya sudah mutasi atau tidak naik kelas, ini nanti monggo dicek kembali. Kalau sudah, nanti disesuaikan, diproses di Dapodiknya, kemudian segera lakukan tarik data ulang. Kalau tidak bisa, nanti mohon bisa berkontak ke Dinas Pendidikan Kabupaten untuk bisa dibantu tarik data ulangnya. Ya, itu. Semua perubahan ya Bapak dan Ibu misalnya masih ada mungkin data siswanya ada yang salah tanggal lahir atau mungkin salah nama dan sebagainya itu perbaikannya kembali ke Dapodik ya dan membutuhkan waktu ya artinya tidak bisa spontan aliran datanya tidak bisa langsung mengalir begitu saja ya paling cepat 4 jam atau mungkin kadang-kadang 1 kali 24 jam atau bahkan kadang-kadang 2 kali 24 jam baru bisa kita tarik ulang ke bioportal. Ya. Nah, itu kira-kira seperti ini ya Bapak dan Ibu perjalanan datanya. Jadi di Pusdatin itu ada penjadwalan tersendiri untuk mengalirkan data ke server integrasi. Ya. Kurang lebih kalau dari schedule-nya mereka itu per 4 jam ya kalau dari Dapodik. Kalau dari EMIS ini per 6 jam. Ya. Jadi untuk AWK ini kita kita paitkan ya. Pokoknya Bapak dan Ibu jangan berharap banyak. Artinya kalau ada perubahan data ini paling cepat 4 jam, paling lama 2 kali 24 jam dengan catatan tidak ada gangguan apapun, tidak ada kendala sinkronisasi dan sebagainya. Ya, itu. Kalaupun Bapak dan Ibu masih ada data-data siswa yang belum bisa dieksekusi di Dapodik karena sesuatu hal mungkin servernya di sekolah rusak dan sebagainya, belum bisa nanti silahkan dilakukan exclude Bapak dan Ibu pada saat pelaksanaan. Kami harapannya tidak ada sih, harapan kami semuanya sudah terinstall Dapodik yang baru, tetapi kalau memang masih ada nanti silahkan dilakukan yang seperti ini. Nanti di exclude.
kemudian diberikan keterangan di dalam berita acara daftar hadir, nanti jangan sampai lupa diberikan keterangan, ya, bahwa siswa itu misalnya mutasi atau siswa tidak naik kelas dan sebagainya, atau mungkin ada yang berhalangan hadir secara permanen, ya, nyuwun ngapunten misalnya siswa sudah meninggal dan sebagainya, itu nanti monggo silahkan diberikan keterangan kalau memang datanya masih terangkut di data sampling, ya, itu. Baik, kita lanjut ke tentang isu-isu terkini yang terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional, ya. Ini Bapak dan Ibu yang mungkin menjadi harapan kita semua, ya. Bapak dan Ibu sudah sejak beberapa tahun terakhir, ya, dari tim pusat ini sebenarnya menyampaikan kepada kita bahwa kalau bisa pelaksanaan asesmen nasional ini didorong untuk menggunakan moda daring, ya. Jadi menggunakan moda online. Oke, kenapa? Bukan itu tanpa alasan, ya, karena untuk moda daring ini lebih simpel, lebih sederhana prosesnya, ya, dan tidak ada naknik-naknik yang lebih spesifik. Dari sisi infrastruktur juga akan lebih simpel. Jadi nanti mungkin di moda daring ini panjenengan tidak perlu lagi proses sinkronisasi, kemudian komputer klien nanti akan langsung terhubung dengan pusat, tidak perlu ke server lokal dulu, jadi tidak membutuhkan server lokal dan tidak membutuhkan jaringan lokal. Standalone selama terkoneksi dengan internet sudah bisa dipergunakan untuk pelaksanaan asesmen nasional, tidak perlu terhubung ke jaringan lokal. Oke. Kemudian spesifikasi komputer proktornya atau servernya yang dipergunakan ini juga tidak. Ini adalah komputer proktor. Itu bisa komputer dengan spek spek apa saja biasanya dipergunakan laptop, ya. Nah, itu bisa dipergunakan. Tidak harus menggunakan spesifikasi tertentu. Kemudian juga tidak perlu menginstal VHD, virtual virtual hard disk atau VM, ya. Itu tidak perlu diinstal lagi untuk moda daring. Jadi semuanya moda daring nanti tinggal menginstal Exambro Proctor dan Exambro Client yang dipergunakan di klien, ya. Itu. Kemudian eh, 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 aktif daring ini eh, apa namanya semua aktivitas jawaban dari siswa setiap kliknya akan terlihat, akan tercatat. Jadi begitu dijawab akan langsung terkirim ke server pusat. Jadi tidak ada lagi upload jawaban, ya, tidak ada lagi upload jawaban, hanya saja nanti mungkin ada ada satu step laporan, ya, ada satu step laporan laporan pelaksanaan, ya. Kemudian hanya memang syaratnya nih Bapak dan Ibu, syaratnya untuk moda daring ini panjenengan harus memiliki koneksi internet yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Saya sebutkan bisa dipertanggungjawabkan, ya, artinya benar-benar berkualitas, stabil, ya, ini. Dan tapi, ya, antara dua moda ini memang itu semua kembali ke Bapak dan Ibu semuanya. Oke, sekali lagi itu adalah pilihan kembali ke Bapak dan Ibu semuanya. Apabila di sekolah memang sudah memiliki apa namanya jaringan komputer lokal yang bagus, kemudian sudah ada server yang mumpuni dan sebagainya. Nah, itu monggo. Tapi sekali lagi untuk semi daring kami berharap Bapak dan Ibu memastikan kembali kondisi jaringan masing-masing. Jangan sampai nanti terkendala hanya karena mungkin switch hubnya yang sudah uzur, sudah tua, atau mungkin switch hubnya yang kepanasan, ya, atau kabelnya yang colokannya sudah tidak sempurna lagi karena mungkin kalau di lab mungkin ketendang-tendang sering, ya, seperti itu, tarik-tarik dan sebagainya, itu juga akan sangat berpengaruh. Jadi kondisi jaringan lokal untuk moda semi daring ini sangat pengaruh.
Oke, sebisa mungkin kalau masih menggunakan moda semi daring nanti silahkan servernya dipasang SSD. Kami sangat menyarankan menggunakan SSD, tidak menggunakan hard disk. Karena nanti akan kelihatan sekali time prosesnya ya. Artinya waktu aksesnya akan kelihatan banget. Akan lebih cepat kalau kita menggunakan SSD. Ya, itu hanya sekedar saran saja. Ya, itu memang, tapi untuk semi daring ini tidak membutuhkan koneksi internet yang banyak atau yang berlebih ya. Ya. Bagaimana cara ini kita sampaikan cara bodohnya ya Bapak dan Ibu. Bagaimana cara menghitung kebutuhan koneksi internet yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan asesmen nasional. Oke. Eh, dalam satu ID Proktor kan nanti ada 15 siswa, nggih. Nggih. Dan ini sesuai hitungan yang disampaikan oleh teman-teman tim teknis dari pusat, disesuaikan dengan bentuk soal yang banyak gambar, banyak teks. Itu setiap siswa ini membutuhkan kurang lebih 1,2 Mbps. Ya, sekali lagi membutuhkan 1,2 Mbps per siswa per sesi pelaksanaan. Eh, jadi kalau di situ ada 15 siswa, berarti nanti membutuhkan 18 Mbps untuk satu sesi pelaksanaan. Tapi kalau dilaksanakannya full penuh, panjenengan punya laptop yang banyak, kemudian dilaksanakan dengan hanya dua sesi, ya, 15-15, maka nanti yang dibutuhkan kurang lebih hanya sekitar berapa? 18 kali 2, 36. Ya, saya kira seperti itu. Ini hitung-hitungan kasar, hitung-hitungan bodohnya saja. Tapi untuk mencapai kecepatan atau kualitas internet yang seperti itu nanti monggo. Kalau Bapak dan Ibu bisa cek, nanti silakan dicek menggunakan speed test. Kemudian kalau memang kira-kira kurang dari apa yang kita sarankan, silakan nanti menghubungi provider masing-masing. Silahkan di lobby, dinego, misalnya minta untuk diloskan ya, kalau bahasa PLN-nya diloskan, lost room, jadi dilepas bandwidthnya biar biar semuanya bisa terpenuhi. Nanti monggo di lobby saja dan mungkin akan membutuhkan biaya tambahan. Nanti silahkan disesuaikan. Tidak perlu 1 tahun penuh, tapi nanti mungkin bisa ngambil silakan di los 1 bulan atau berapa minggu dan sebagainya. Nanti tergantung panjenengan lobbynya seperti apa. Kemudian bisa juga menggunakan cara kalau panjenengan menguasai apa jaringan atau mikrotik, tata kelola atau manajemen bandwidthnya, silahkan dilokalisir dulu mungkin pada saat pelaksanaan beberapa situs seperti YouTube atau mungkin TikTok dan sebagainya itu di diblokir dulu biar tidak bisa dipergunakan atau mungkin eh, apa jaringan WiFi-nya itu dilokalisir supaya bisa dipakai hanya bisa dipakai di di ruangan yang dipergunakan untuk ANBK dulu nanti di jam-jam tertentu ya setelah itu nanti bisa dilepas dan sebagainya nanti silakan ya Niko. Kemudian tentang pengaturan jumlah peserta, ya, ini juga dari kemarin, dari sejak pelaksanaan yang SMA, SMK, sampai dengan yang SMP hari ini gladi bersih, ini masih ada beberapa yang meributkan masalah ini. Sekali lagi, bahwa keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 19, ya, ini sudah ditetapkan di halaman 25, ya, di situ sudah ada dan ini masih jadi pedoman penyelenggaraan kita, ya, masih berlaku. Di situ di halaman 25 tertulis satu proktor menangani maksimal 15 komputer, ya. Kemudian satu orang pengawas bertugas mengawasi maksimal 15 peserta. Dalam hal ini pengawas menika silang ya, nanti yang akan mengatur adalah masing-masing kabupaten ya. Di Kabupaten Bantul mungkin nanti akan mengatur pengawas silangnya seperti apa dan mungkin akan di breakdown sampai ke tingkat kecamatan ya. Artinya mungkin silangnya tidak perlu jauh-jauh antar sekolah yang terdekat saja bisa nggak masalah. Yang penting pengawasan silang bukan dari satuan pendidikannya sendiri. Ya. Untuk teknisi
satu teknisi atau satu satuan pendidikan cukup satu teknisi saja. Oke. Kemudian ini tingkat kehadiran peserta ANBK, Bapak dan Ibu, nanti pada saat pelaksanaan BK, tingkat kehadirannya tidak boleh kurang dari 85%. Sekali lagi, tidak boleh kurang dari 85%. Kalau kurang dari itu, bisa kita pastikan nanti di rapot pendidikannya pasti akan ada catatan atau muncul di rapot pendidikan datanya tidak mencukupi. Oke, itu. Kemudian kalau Bapak dan Ibu punya kagungan murid yang banyak ya artinya 30 plus 5 cadangan nanti silahkan dipergunakan siswa cadangan yang ada atau yang tersampling. Jadi jangan digantikan dengan siswa lain di luar data yang ada. Siswanya hanya diperbolehkan diambil dari siswa cadangan yang sudah tersampling saja. Untuk aktivasi cadangan nanti dilakukan pada hari pelaksanaan, tidak bisa sekarang ya. Kemudian ini yang 2 poin terakhir ini itu eh, kita hasilkan atau kita munculkan karena kemarin hasil diskusi dengan teman-teman dari SMA, SMK ya. Ya, mudah-mudahan kalau di SD ini tidak muncul ya. Karena kalau di jenjang SMP, SMA, SMK ini banyak kecenderungan bahwa murid-muridnya ini tidak serius dalam mengerjakan soal ANBK karena merasa dan sudah paham bahwa tidak akan ada nilai individu dan tidak ada pengaruh untuk masing-masing individu. Ya, karena memang seperti itu. Tetapi perlu dipahamkan, monggo nanti disosialisasikan kepada semua siswa yang tersampling dan kami sangat menyarankan kepada melibatkan wali murid atau orang tua siswa, diberikan pemahaman bahwa asesmen nasional ini memang tidak ada pengaruhnya untuk individu siswa, tetapi akan sangat berpengaruh bagi satuan pendidikan, bagi sekolah. Karena ini yang dinilai adalah satuan pendidikan. Yang dinilai adalah sistem yang berlangsung di sekolah, sistem pembelajarannya seperti apa. Ini yang dinilai. Jadi itu akan sangat penting artinya untuk satuan pendidikan. Nah, nanti satuan pendidikan silahkan misalnya akan memberikan penghargaan bagi siswa-siswa yang tersampling dengan memberikan sertifikat. Toh itu juga sekarang sudah apa ya istilahnya murah ya, bisa dicetak di printing digital itu per biji tidak sampai 2.000 nilainya, 2.000 rupiah. Silahkan ini akan diberikan kepada siswa dengan harapan bahwa siswa ini bisa lebih terpacu belajarnya. Ya, itu jadi bisa bisa lebih lebih mengangkat lagi hasil AN-nya, terutama di literasi dan numerasi. Ya, Niko. Kemudian untuk upload foto, Bapak dan Ibu, nanti monggo tahun ini kita wajibkan untuk upload foto. Ya, ini kita wajibkan tanpa bukannya tidak beralasan, tapi kita mengajak pada Bapak dan Ibu semuanya untuk sekaligus latihan nanti di TKA. Kalau di ANBK ini kita wajibkan, nanti di TKA itu super wajib Bapak dan Ibu. Ya, di TKA nanti tidak akan muncul kartu login kalau belum diupload foto siswa. Sekali lagi di TKA nanti itu tidak akan muncul kartu login siswa kalau belum diupload fotonya. Di ANBK makanya kita wajibkan biar bisa Bapak dan Ibu bisa belajar. Ya. Untuk pelaksanaan NBK, Bapak dan Ibu tidak perlu menginstruksikan kepada siswa untuk kemudian melakukan foto di studio kemudian harus membayar ya jangan sampai ada instruksi seperti itu. Cukup ya secara simpel gini silakan gunakan handphone Bapak dan Ibu guru proktor atau mungkin dari sekolah difoto difoto di satuan di sekolah masing-masing gunakan handphone ya. Kita tidak menuntut ada background warna tertentu, tidak silahkan. Yang penting polos. Yang penting polos.
Silakan gunakan pakai itu saja. Oke. Kalau untuk TKA nanti wajib menggunakan foto terbaru. Oke. Oke, menggunakan foto terbaru. Tapi TKA itu kan nanti pesertanya kelas akhir ya, kelas 6. Oke, itu juga nanti sekaligus akan dipergunakan pas fotonya untuk kepentingan e-ijazah. Jadi, kalau untuk TKA dan untuk kepentingan e-ijazah silahkan mewajibkan putra-putranya untuk melakukan foto terbaru, ya. Ada aturannya maksimal 3 bulan, ya. Maksimal foto 3 bulan terakhir, ini aturannya, dan itu wajib dilakukan. Kalau mau disuruh ke studio foto ya monggo silahkan, karena memang itu aturan. Tapi kalau memang di sekolah juga punya perangkat fotografi yang bagus, silahkan difasilitasi. Ya. Dan yang penting untuk TKA ini nanti wajib foto terbaru. Ya. Sekali lagi untuk TKA nanti wajib. Kemudian untuk kamera di pelaksanaan BK belum diwajibkan. Ya. Kamera itu belum diwajibkan. Tetapi yang sudah memiliki perangkat yang ada kameranya nanti akan wajib diaktifasi. Exambro klien nanti akan otomatis mendeteksi perangkat yang memiliki kamera dan itu wajib dinyalakan, diaktifasi. Chromebook dan sebagainya ini nanti akan di apa namanya secara otomatis akan terdeteksi kameranya. Oke. Ini Bapak dan Ibu kita berpesan untuk Bapak dan Ibu yang masih menggunakan moda semi online nanti ya nanti silahkan untuk server nanti di backup dengan UPS ya unit power supply sehingga nanti tidak ada kendala misalnya ada kendala mati listrik tiba-tiba paling tidak server masih punya waktu 15 menit paling tidak sampai 30 menit ya untuk menyelamatkan data siswanya ya itu. Paling tidak nanti di reset login kemudian agar waktunya tidak berjalan ya. Kemudian nanti silahkan mengupload jawaban di akhir sesi atau setiap setelah seksi silahkan nanti diupload jawabannya jangan sampai lupa. Kemudian berita acara dan daftar hadirnya juga jangan sampai lupa. Kemudian untuk VHD jangan lupa di backup ya Bapak dan Ibu yang masih menggunakan semi online. Nanti silahkan setidaknya panjenengan memiliki 3 VHD. Oke, masing-masing besarnya sekitar 22 giga. Oke, yang pertama adalah VHD asli, VHD yang masih fresh istilahnya, ya, yang masih perawan. Kemudian setiap kali event, jadi misalnya panjenengan besok gladi bersih, silakan dikopikan, jangan gunakan yang asli. Kopikan itu yang akan dieksekusi hasil kopiannya. Oke. Kemudian setelah disinkronisasi, copy kembali hasil VHD yang sudah disinkronisasi. Oke. Kemudian di akhir pelaksanaan ANBK, semua jawaban sudah terupload, silahkan itu dikopikan lagi hasil pelaksanaan ANBK-nya. Simpan, silakan disimpan. Waktunya paling tidak sampai sebelum rapot pendidikan muncul. Jadi kalau munculnya nanti di bulan April tahun depan, ya Bapak dan Ibu, setidaknya paling tidak 6 sampai 8 bulan harus bisa disimpan. Ye, itu untuk eh, eh, mengantisipasi kalau panjenengan dinyatakan datanya tidak ada, tetapi ternyata panjenengan sebenarnya berhasil dan panjenengan punya punya VHD-nya, nanti monggo dikirimkan ke kami. Ya, Niko, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Saya akan lebih banyak diskusi saja. Kemudian satu lagi yang perlu kami sampaikan karena masih sering terjadi bahkan di jenjang SMP ini pun masih sering terjadi pada saat pengaturan sesi ya. Pada saat pengaturan sesi coba akan saya tunjukkan pada saat pengaturan sesi izin saya akan buka laman ANBK ya. Laman ANBK. Ya, kita akan coba eh,
di laman ANBK. Oke, Bapak dan Ibu, kita kembali mengingatkan nanti pada saat Bapak dan Ibu ini mengatur yang penting yang paling harus diperhatikan ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah nanti di data sekolah ini nanti ada surat kesiapan. Nanti mohon ini semuanya dilengkapi, identitas sekolah dan masing-masing dilengkapi, kemudian identitas tim teknis ini juga nanti dilengkapi, termasuk juga infrastrukturnya nanti dilengkapi. Kalau sudah nanti dicetak surat kesiapannya, ditandatangani, kemudian diupload lagi. Kemudian setelah itu, nanti setelah data peserta ini bisa berhasil ditarik, ya. Ini saya coba lihat yang jenjang SD, apakah sudah ada yang di di Bantul sih, kayaknya belum ada. Atau di Bantul sudah ada yang yang sudah finalisasi datanya, belum ya? Nah, ini nanti atau kita contohkan, saya ambil satu contoh aja. Kita ambil dari Bioportal untuk yang jenjang SD. Izin nanti saya gunakan beberapa atau salah satu SD yang ada di Bantul ya. Untuk tarik data ya Bapak dan Ibu tentu saja sudah melakukan semuanya kita harapkan. Ini ada SD yang belum ya. Nanti monggo. Oh ini sudah tutup semua. Ini SD Palhapang baru ini belum melakukan tarik data. Ini Bapak dan Ibu monggo nanti diperhatikan yang belum melakukan tarik data silakan ditarik datanya. Ini kalau kita lihat ini ada kelihatan di kita. Ini yang belum tarik data Bapak dan Ibu masih agak banyak. 5 menit, Pak, kalau mau nyambling SD2 Temuwuh boleh. 200-an ya. Ada SD yang bisa jadi relawan untuk saya tarik biar kita bisa kasih contoh. SD2 Temuwuh aja, Pak. Nawan boleh. SD2 Temuwuh. mana? Juga bisa, Pak. 2 Temuwuh. Temuwuh. Nomor pinten niku? 2. SD2 Temuwuh Delingo. SD Pakis, Pak. Temuwuh. Itu nomor nomor urut berapa? Temuwuh, Temuwuh, Temuwuh. Pakis ya, yang kecil ini pakis nih ya. Pakis saja nggih. Oke, nggih. Jadi Bapak dan Ibu, nanti kalau misalnya tarik data, silahkan nanti dipilih ya. Dipilih yang semester ini, ganjil. Jadi 20251. Silahkan dipilih ini, ya. Kemudian lakukan tarik data. Tarik datanya kira-kira seperti ini. Ini tuh nggak muncul di tempat saya. Ketutupan. Ya. Nah, ini tarik tombolnya di sini nih. Tarik. Nah, ini proses menunggu. Nah, kalau sudah berhasil bisa dicek di sini. Nah, ada 15 data tersimpan. Leres mboten Pak, Pakis 18 siswanya. Leres, Pak, leres. Nah, itu. Kalau sudah
Ini oh, muncul. Oke, pakai tadi sudah. Kalau sudah, nanti akan data itu nanti akan disampling oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Nanti ini coba saya sampling. Kita generate sampling. Saya menunjukkan bahwa kita tidak bisa memilih mana yang belum di apa siapa yang akan tersampling atau tidak. Ya, pakis. Tuh, nomor pinten oke, pakis. Nah, ini pakis kita generate sampling. Oke, kita sampling, kita tunggu dulu. Nah, berhasil di sampling. Kalau sudah berhasil di sampling, nggak kelihatan soal layarnya. Nah, nanti sekolah bisa melakukan finalisasi data. Oke, bisa melakukan finalisasi data. Nanti kita tinggal, kalau sudah difinalisasi, kita bisa melakukan pakis, pakis, pakis. 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 Ini kita lakukan finalisasi. Oke, kita finalisasi. Nah, berhasil difinalisasi. Kalau sudah difinalisasi, maka kami baru bisa melakukan generate nomor peserta. Bantul. 344 ya. Kalau nanti panjenengan di laman ANBK, kalau ditarik di ANBK misalnya di jenjang di SDU 344 SD Pakis. Nah, kalau nanti panjenengan tarik dari BWN, ya, kemudian ada notifikasi seperti ini, artinya proses di bio portalnya belum selesai, belum sempurna. Mungkin belum dilakukan sampling, mungkin belum dilakukan finalisasi, atau yang paling akhir mungkin belum dilakukan generate nomor peserta. Oke, itu. Jadi akan munculnya seperti itu. Tapi kalau sudah difinalisasi, kita coba. Yang ini sudah difinalisasi, kemudian kita generate nomor pesertanya. Oke, ini kita generate. Sudah berhasil di generate. Oke. Kita kembali ke ini. Ini kita ambil datanya. Nah, akan muncul. Datanya akan muncul. Oke, yang tersampling sejumlah 18 orang. Oke. Kemudian yang selanjutnya kalau data panjenengan sudah bisa masuk ke laman ANBK, yang paling penting nanti di menu gladi bersih atau gladi gladi apa atau asesmen nasional, nanti silahkan ini dilengkapi dulu fakta integritasnya. Data-data yang tadi diisikan nanti akan muncul di sini. Kemudian fakta integritas dan sebagainya. Ini nanti dicetak dulu, ya. Dicetak dulu, ya. Dipilih tentu saja nanti dicetak dulu. Kemudian nanti ditandatangani. Setelah itu diupload, ya. Tuh. Setelah itu diupload ulang. Setelah ditandatangani oleh masing-masing.
Ya. Kemudian eh, eh, ini yang masih sering terjadi nanti, ya. Silahkan nanti meng-create atau menambah atau membuat ID Proctor, ID server. Ini silahkan dilakukan. Kita cek 344 gabungan ini pun pakai tadi ya. 344. Nah, ini nanti monggo silahkan disesuaikan. Kalau sekiranya mau ditambah, monggo ditambah. Oke, ini baik itu tambah jumlahnya atau itu apa namanya jumlah komputernya atau jumlah ID proktornya misalnya punya punya lebih dari 18 komputer, monggo silahkan. Nah, kemudian setelah ini diadakan atau ini sudah ini itu silahkan diatur sesinya. Ini yang sering banyak salah Bapak dan Ibu. Di SMP kemarin masih banyak salah sesinya. 344. Nah, ini jangan sampai kelewat diatur sesinya, ya. Ini mungkin hanya cukup satu tampilan ya, satu layar. Tapi kalau siswanya nanti banyak, lebih dari 30, ini ada akan layar kedua, ya. Tetapi ini pun juga nanti ada bisa juga terlewat. Jadi kalau mau panjenengan tadi di SD Pakis ada 10 komputer, jadi harus dibagi dua, ya. Dibagi dua, 18 bisa menggunakan 99 atau 10 8. Jadi nanti di sesi pertama itu 10 siswa, nanti sesi kedua 8 siswa. Atau mau dibagi 9 9 juga boleh, tidak apa-apa. Oke. Misalnya ini ada mau dibagi atau satu-satu boleh. Silahkan ini dicentang dulu ya. Nanti tinggal diklik, nanti silahkan diatur mau ditempatkan di ID Proctor yang mana, gelombang berapa, misalnya gelombang satu, ya. Kemudian di sesi berapa, misalnya satu, di hari kedua sesi satu. Terus klik simpan, ya. Atau kalau mau misalnya bareng-bareng, nah nanti mau gue misalnya lebih praktis ya, nanti silakan dipilih, misalnya dipilih tampilannya 10 dulu. Tampilan dipilih 10, ya. Kemudian nanti diklik nanti diklik ini kemudian diedit. Ya, silakan ditempatkan di lab mana gelombang satu, kemudian hari pertama di sesi satu, hari kedua di sesi satu. Nah, kemudian disimpan. Otomatis akan terisi semua. Terus jangan lupa pindah ke halaman berikutnya ya Bapak dan Ibu, karena halaman berikutnya belum diatur. Ini ada satu dari dua. Nah, yang ini kan masih kosong, belum diatur. Nah, ini silakan nanti diklik, dicentang lagi, kemudian diedit. Yang ini akan kita tempatkan di lab yang sama, gelombangnya sama, satu, tapi di sesi kedua. Nah, ini sudah otomatis nanti di sesi kedua. Kalau di rekapnya mau ngecek, lihat rekapnya. Nah, ini. Berarti nanti di hari pertama, sesi satu ada 10 siswa, sesi 2 ada 8 siswa, literasi. Hari kedua, sesi satu ada 10 siswa, sesi 2 8 siswa. Jadi, ini jangan sampai terlewat nih Bapak dan Ibu. Ini jangan sampai terlewat. Sila ada satu misalnya salah pilih gelombang. Yang satu gelombang satu, tapi siswa yang lain ada di gelombang 4 atau gelombang 3. Nah, ini kan sia-sia nanti jadinya. Atau nanti ada sesi 3, justru panjangan salah menempatkan di sesi 3 dan sebagainya. Ya, itu. Kemudian nanti kalau ada laporan kasus, nanti silahkan dilaporkan di laman juga. Kemudian daftar hadir, ini kan deh, mau cetak daftar hadir, ini nanti silahkan dicetak 344.
Ya. Nah, ini daftar hadirnya, ya. Kira-kira seperti ini. Ini sesi 1, jumlahnya hanya 10 orang. Ya. Nanti dicetak, ditandatangani, dan sebagainya. Kemudian nanti daftar kemudian berita silahkan diisikan. Tiga, empat, empat. Ya. Nanti diisikan berita acara. Misalnya, ya, nanti silakan dipilih. Kalau sudah diisi nanti akan muncul semua username yang tidak mengerjakan berapa. Nah, nanti tinggal di, ya, misalnya ini, Fadin. Nah, ini silahkan nanti ditulis keterangan tidak hadirnya kenapa. Misalnya tidak naik kelas, ini ada tidak naik kelas, ya, atau mungkin sudah pindah dan sebagainya. Ini ada semuanya. Nanti silakan diisi. Jangan sampai terlewat. Ya, itu pesan kita jangan sampai terlewat. Ya, kemudian ini ngapunten karena ini hanya 18 jadi tidak bisa aktivasi cadangan, tidak ada cadangan soalnya. Nanti aktivasi cadangan ada di sini. Ya, itu. Itu sekilas pengaturan web ya dan pendataan. Monggo Bapak dan Ibu, saya lebih suka diskusi. Kalau memang yang ingin ada yang ditanyakan, disampaikan, monggo silahkan. Langsung saja, tidak perlu raise hand, monggo. Monggo, ada yang ingin ditanyakan. Saya tidak perlu membacakan yang ada di chat, ya. Mengisi suling jar, nanti kita kirim ya. 15 September sampai 10 Oktober. Tidak ada yang ingin disampaikan, Bapak dan Ibu? Tidak ada yang bertanya? Atau sudah jelas semua? Halo? Ada 339 partisipan. Biasanya belum ada problem, Pak. Kalau ada siswa yang tinggal kelas, nanti ketika tarik data masih terdata tidak, nggih. Nah, tergantung panjenengan, nggih. Ini dari SD Wulu Hadek. Ada pertanyaan, kalau ada siswa tinggal kelas, nanti ketika tarik data masih bisa terdata, bisa tidak, Pak. Tergantung panjenengan. Silahkan komunikasikan, ya, dengan admin datanya Dapodik. Ya, suruh apa, menggunakan aplikasi yang terbaru yang versi 2026, kemudian disesuaikan kalau memang tidak naik kelas ya itu tidak dinaikkan nanti di Dapodik. Setelah itu sinkron. Nah, kalau itu sudah diatur di Dapodik tidak akan ketarik ke bio portal. Gitu nggih SD Wulu Adeg nggih. Yang lain ada nggak? Selamat siang, Pak. Siang, silakan Pak. Ini Pak, kalau mohon maaf karena saya juga proktor baru. Untuk ANBK itu nanti terkait dengan NIK siswa itu kan nanti apa bermasalah tidak ya Pak? Begini, gini. NIK itu mandatory, Pak. Mau kelas berapapun. Mau kelas data siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu selama NIK-nya tidak valid, jadi datanya tidak akan valid. Jadi, sebaiknya segera mungkin silahkan NIK ini segera diperbaiki. Jangan menunggu event apapun. Lakukan perbaikan segera. Ngaten ya, Pak? Tapi kalau misalnya Pak, andai kata nanti sampai pelaksanaan ANBK untuk permasalahan NIK anak ini belum selesai atau katakanlah belum jadi, ini bagaimana ya Pak? Apakah bisa ikut atau bagaimana? Ya,
implikasinya kan kalau data NIK tidak valid, kan otomatis tidak akan bisa ditarik, Pak, karena itu nanti masuk ke residu. Ya. Kalau otomatis kalau tidak bisa ditarik di bioportal ya tidak akan ikut ANBK. Gitu aja. Oh, J, 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 siap Pak, paham Ya. Pak. Ya. J, J, makasih Pak. J, monggo dari SD 1 Bantul. Pak, saya kemarin tarik data semester genap 2000 karena kalau tidak salah ingat saat itu belum dapat baru. Apakah perlu silahkan. Jadi di eh, data 2024-2 sama 2025-1 itu sebenarnya isinya sama. Kalau panjenengan sudah tarik data 2024-2 atau semester genap dan tidak ada perubahan data, tidak perlu tarik baru. Tapi kalau memang di situ ada perubahan data, ada perbaikan data siswa, ada siswa yang tidak naik kelas, masih terdata, monggo silahkan ditarik ulang. Tapi kalau tidak ada perubahan, nggak perlu tarik ulang, ya, Budita, ya. Terus kemudian semester tarik datanya, ya, monggo. Ini Ibnu Khaldun, silahkan pakai yang 2025 kalau memang ada perubahan. Kalau ada daftar siswa di Biopret tidak sesuai dengan data real, silahkan diperbaiki di Dapodiknya. Ya, SD Juru Gentong, silahkan. Kalau tidak sesuai, silahkan diperbaiki di Dapodik. Disesuaikan. Ya, itu. Jadi mekanisme perbaikannya berputar kembali ke Dapodik masing-masing. Baru bisa ditarik ke laman Bioportal. Ya, Assalamualaikum itu. Bapak. Ye, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak Iwan. Ini dari MIAlis yang Grojogan. Kami Ye, sudah melakukan tarik data itu sejak bulan Juli tahun 2025. Dan ye, ini maksud ingin mengajukan tarik data ulang. Karena di tengah perjalanan itu kebetulan ada siswa kami yang mutasi, Pak. Jadi kami harus ye, data ulang. Takutnya nanti tidak tersampling gitu. ye, ye. Bisa, Apa Pak. itu? Monggo, Iya. silakan. Tetapi nyun ngapunten, ye, untuk MI Mm-mm. itu nanti yang bisa tarik data kayaknya di teman-teman di Kemenak Kabupaten dengan Oh, Mas Budi apa ya? ya dengan Pak Budi Dwi. Ya, monggo Oke, nanti nanti dikomunikasikan ke Pak Budi, bisa bisa ditarik ulang sama Mas Budi. siap. Terima kasih Bisa, Bapak. bisa. Ye, Ya, bisa, bisa. matur nuwun. Oke, ye. ANBK wajib kamera tidak, Pak. Jadi sudah kita sampaikan tulisannya gede ya. Belum wajib. Tapi kalau yang sudah ada kameranya wajib diaktifkan. Sampling dilakukan oleh proktor atau dinas, Pak. Oleh dinas. Sampling dilakukan oleh dinas. Oleh dinas di kabupaten. Ya. Monggo ada lagi? Ada lagi tidak? Monggo. Bisa, Proktor tinggal tarik data, monggo silahkan dikoordinasikan dengan pengelola datanya. Ya. Bagus kalau misalnya memang ada petugas sendiri antara pengelola data dengan proktornya terpisah, monggo silahkan. Tapi kalau ada yang menyatu, ya proktor, ya teknisi, ya kepala sekolah, ya bendahara bos, boleh dilakukan. Oke, ya, bagus. Ini pertanyaan yang bagus nih dari SD Ngebel. Ngebel apa Ngebel ini? Saya belum menyebut tadi tentang ABK. Ya. Bapak dan Ibu, kita sampaikan bahwa untuk ANBK, ya, siswa ABK atau siswa berkebutuhan khusus yang diperbolehkan ikut ANBK itu hanya yang memiliki ketunaan B dan D. Sekali lagi B dan D. B itu apa? B itu tunarungu. Niki siswa paling ganteng. Tunarungu. Eh. Kemudian D. D itu tunadaksa. Tunadaksa itu cacat fisik. Ya. B sekali lagi B dan D.
tanpa ada tambahan hambatan apapun. Oke, sekali lagi tidak ada tuna ganda ya, hanya B dan D. Kalau B tapi dia memiliki ada bibit grahitanya, ya, ada mungkin tingkat intelektualnya menurut sesuai asesmen tenaga ahli itu kurang, itu namanya tuna ganda. Jadi nggak boleh ikut, ya. Itu atau misalnya D D itu kan cacat cacat fisik ya, tetapi misalnya ada ketunaan apa ya tambahnya ada istilahnya cerebral palsy apa ya, nah itu tremor yang banget. Nah itu kemudian juga daya daya logikanya tidak mencukupi sesuai hasil asesmen tenaga ahli ya, itu tidak bisa ikut. Dan di Dapodik itu wajib diinputkan juga ya, kalau ada ketunaan lebih dari satu, ya, artinya tuna ganda, itu monggo diinputkan biar tidak tersampling. Ya. Kalau mau apa kalau ternyata ikut tersampling ya monggo dicermati lagi hasil asesmennya seperti apa. Hasil asesmennya seperti apa, nanti silahkan disesuaikan. Jadi panjenengan jangan dikira-kira ya, jangan dikira-kira, oh ini tunarungu tapi plus ada ketidakmampuan, jangan dikira-kira. Tetapi gunakan hasil asesmen dari tenaga ahli atau dokter. Oke, itu. Silahkan dirubah di Dapodik, sinkron, baru bisa ditarik ulang setelah mungkin maksimal 2 kali 24 jam, baru bisa ditarik ulang ke laman bioportal. Ye, itu untuk ABK. Ye, pertanyaan bagus. Ada juga pertanyaan, suling jar orang tua. Kok saya baru dengar ya kalau ada suling jar orang tua. Orang tua tidak mengikuti survei lingkungan belajar, nggih. Tidak ada dan belum pernah ada orang tua melakukan survei lingkungan belajar. Tidak ada, nggih. Itu kalau survei ANBK kemungkinan ya, tapi bukan untuk survei survei lingkungan belajar ya. Bukan suling jar. Monggo disampaikan saja langsung. Kalau ada yang ingin disampaikan jangan lewat chat, nanti saya tidak nggo kacamata ini. Monggo Bapak dan Ibu, silakan di open mic aja kalau masih ada kendala. Tidak ada? Baik, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada, saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali atas atas rawuhnya panjenengan semuanya. Mudah-mudahan eh, pelaksanaan asesmen nasional maupun asesmen skala skala nasional ya, ini bisa bisa terlaksana dengan baik. Kita nyon sampunten kita belum bisa banyak menyampaikan informasi perihal TKA, yang jelas bahwa TKA itu nanti akan dilaksanakan di bulan Maret April. Siswa yang ikut adalah siswa kelas akhir, kemudian mata pelajarannya adalah matematika dan bahasa Indonesia, matematika dan bahasa Indonesia. Kemudian jumlah soalnya ada 30 soal. 30 soal terdiri dari 15 soal yang dari tim pusat, dari pusat, kemudian 15 soal lainnya diambil dari soal yang dibuat oleh masing-masing kabupaten. Oke. Sementara itu yang bisa kita sampaikan masalah TKA, tadi sudah kita singgung sedikit untuk foto, nanti di TKA wajib, karena kalau tidak ada foto nanti tidak akan muncul kartu lojinya. Oke. Kalau ini ada pertanyaan satu lagi deh. Kalau ada siswa yang tidak mengasesmenkan anak-anaknya, ya monggo, monggo, monggo dikomunikasikan dengan orang tuanya, selesaikan secara adat, ya, karena itu panjenengan yang menghadapi. Bagaimanapun nanti hasil asesmen itu sangat dibutuhkan bagi panjenengan untuk dimasukkan ke Dapodik, apapun bentuk asesmennya. Banyak lembaga-lembaga asesmen yang tidak berbayar, nggih.
nggak tahu kalau di Kabupaten Bantul ada pusat layanan asesmen atau tidak. Di provinsi ada, nanti silakan tindak ke pusat layanan autis di Kalibayem bisa, atau di SLB, beberapa SLB kita juga bisa. Silahkan kalau memang nanti minta mau di asesmen orang tuanya nanti bisa. Ye, ye. Orang tuanya tidak menerima gimana ya, ya monggo dikomunikasi, sekali lagi itu komunikasi panjenengan ya dengan orang tua siswa ya. Ya. Seperti apa komunikasinya, monggo. Sekali lagi panjenengan tetap harus berdasarkan dengan data dari tenaga ahli tentang hasil asesmen. Jangan mengira-ira sendiri, jangan melabeli sendiri, tapi pastikan menggunakan data yang benar. Komunikasikan dengan orang tua siswa untuk melakukan asesmen. Ya, saya kira selaku orang tua juga harus legowo sampaikan biar siswanya bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih pas karena penyesuaian kurikulum dan sebagainya. Ya, saya kira alasan itu bisa dipergunakan. Oke, demikian Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih teman-teman tim teknis baik di provinsi maupun di kabupaten kota atas kehadirannya. Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman tim teknis provinsi dan kabupaten. Silahkan. Mas Anam dari SD Cendana 9, silahkan. Kalau tambahnya ingin sedikit mohon Pak Nawan, Monggo, silakan Mas. dipastikan pas pengaturan sesi itu kalau 1:15 ya tetap 1:15. Jadi nggak usah ini kan kok cuman 21, 1:21 itu jangan. Karena yang tadi ini di SMP itu sudah ada beberapa sekolah yang 1:21 itu mir-mir. Jadi apalagi dia ngambilnya semi online. Nah, semi online tuh kalau memang hardware-nya juga tidak mencukupi dan sebagainya, 1:21 itu server berat untuk apa namanya menghandle sejumlah 21 klien. Jadi kalau memang diaturnya itu 1:15, ya tetap 1:15. Kalau misalkan satu ruangan itu komputernya ada 25 dan mau digunakan semua, ya monggo, paling enak itu menggunakan moda online. Satu ruangan nanti bisa menggunakan 2 ID server dengan 2 pengawas. Jadi nanti ada 2 proktor, ada 2 pengawas dalam satu ruangan itu bisa dibagi. Mengaten, matur nuwun, Pak. Siap, atur nuwun Mas Anam. Itu nih Bapak dan Ibu. eh itu pengalaman dari yang sekarang sedang melakukan gladi bersih. Nah, kita mboten mboten ngoyo-woro, artinya itu eh, kita ambil hikmahnya, kita pakai pembelajaran. Karena pedomannya sudah disampaikan bahwa satu ID Proctor hanya untuk 15 user, terutama nih teman-teman yang masih menggunakan semi online nih, ya. Berhati-hati, silakan sangat berhati-hati. Ya, itu karena pengaruh banget nanti kasihan siswanya kehilangan banyak waktu dan sebagainya, nanti biar itu tidak terjadi ya. Ya, pastikan sekali lagi kondisi jaringan panjenengan biar tidak terjadi seperti itu. Kemudian pengaturan sesinya juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak menumpuk menumpuk karena kondisi peralatan akan sangat berpengaruh di moda semi online. Dari kabupaten atau teman-teman provinsi yang lain ada Mbak Sastro tadi. Dari kabupaten Mbak Yuyun dan teman-teman silahkan. Mboten Pak, sampun sing kaping Oke. J. Untuk pelaksanaan ada satu lagi deh. Untuk pelaksanaan online, apakah harus menggunakan 2 komputer Proctor? Kalau siswa panjenengan hanya 15 cukup satu ID Proctor. Tapi kalau lebih dari itu, sekali lagi kami sangat menyarankan dan sesuai aturan yang ada, satu ID Proctor dipergunakan untuk 15. Kalau jumlahnya 20 Pak, silahkan dibagi jadi 2 ID Proctor. Jadi yang satu isinya 10, yang satu isinya 10 itu dilaksanakan di satu lokasi, di satu ruang, Pak. Boleh, silahkan. Tetapi tetap menggunakan rasio tadi. Jangan lebih dari 1:15. Tetap gunakan.
1:15. Kalau hanya 10 komputernya ya sudah 1:10. Itu cukup nanti 2 sesi kalau siswanya 20. Ye, gitu ye. Dari Klangon. Ye, saya Kalau kira demikian nanti. kalau Ye, misalkan monggo Mas. yang diartikan oleh sekolah dasar Kelangon itu harus menggunakan 2 komputer proktor, ya tergantung kalau misalkan mau 1 komputer proktor tapi hanya 2 sesi kan bisa. Oke. Ya, ye, itu kalau mau hanya komputernya ada 10, kemudian jumlah muridnya 20, kalau mau menggunakan satu ID proktornya ya berarti nanti ada 2 sesi, sesi 1 dan sesi 2. Tapi kalau jumlahnya apa namanya komputernya itu cukup 20, nah, nanti monggo silahkan menggunakan 2 ID proktor dengan di satu ruangan nggak apa-apa gitu J J Terus Mas Anam, oke demikian Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Nanti silahkan komunikasikan dengan kami permasalahan yang ada dengan teman-teman dari tim teknis kabupaten. Nanti hierarkisnya kalau panjenengan ada kendala di saat pelaksanaan, kemudian dalam waktu 5 sampai 10 menit panjenengan selaku proktor mungkin tidak bisa mengatasi, silakan melapor ke tim teknis kabupaten. Kalau tim teknis kabupaten nanti juga tidak bisa menghandle, tidak bisa menyelesaikan, nanti teman-teman dari tim teknis kabupaten akan menyampaikan ke kami. Karena memang ada beberapa bagian atau beberapa menopo eh, kejadian yang memang harus kita yang menangani jadi tingkat provinsi karena mungkin kaitannya dengan aktivasi server dan sebagainya itu harus ada di provinsi. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, langsung kita live nggih. Terima kasih.